Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pertemuan hari ini kita akan lanjutkan untuk mata kuliah ekologi industri. Kita lanjutkan untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai strategi implementasi ekologi industri. Adapun yang akan kita bahas hari ini dimulai dari bagaimana pendahuluan tentang strategi dalam melakukan ekologi industri, kemudian bagaimana optimalisasi penggunaan sumber daya, kemudian bagaimana minimalisasi limbah dengan siklus material tertutup, kemudian ada penjelasan tentang proses dematerialisasi, dan yang terakhir bagaimana kita berupaya dalam menghapus ketergantungan dari energi fosil. Nah, kita mulai di mana konsep dalam ekologi industri ini mengadaptasi analogi ekosistem alam ke dalam sistem industri, di mana kita sudah memahami bahwa ekosistem alam itu bersifat saling membutuhkan. Nah, konsep dalam ekologi industri inilah yang diadaptasi berdasar pada analogi dari ekosistem alam. Sehingga dalam ekologi industri itu bagaimana setiap elemen-elemen ini saling membutuhkan dan bisa saling berkesinambungan. Nah, ada 4 elemen utama yang akan kita bahas yang digunakan dalam sebagai strategi pengimplementasian ekologi industri. Yang pertama itu adalah optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua adalah siklus material tertutup dalam meminimalkan limbah. Kemudian ada proses dematerialisasi dan terakhir bagaimana menghapus ketergantungan kita pada sumber energi yang tidak terbarukan atau energi fosil. Nah, kita mulai yang pertama. Jadi optimalisasi penggunaan sumber daya di mana penggunaan material dan energi dalam setiap kegiatan industri pastinya diawali dengan analisis proses produksi. Uh, dengan analisis proses produksi inilah nanti kita bisa menghilangkan produk yang terbuang sia-sia. Jadi dengan konsep ekologi industri ini, dengan cara kita mengoptimalkan penggunaan material dan energi, ini bertujuan agar meminimalkan produk atau material-material yang tidak terpakai. Jadi penggunaannya ini bisa lebih efektif. Nah, langkah ini dilakukan oleh industri secara mandiri yang disebut dengan pencegahan pencemaran atau disebut sebagai proses produksi bersih atau clean production. Nah, di dalam hal ini, sistem industri nantinya akan dianalogikan dengan sistem yang terjadi di alam semesta. Jadi, sama seperti ekosistem tadi, jadi sistem industri ini bagaimana setiap uh, output atau limbah yang dihasilkan ini bisa diminimalkan. Nah, dengan sistem ekologi industri ini dapat dihasilkan suatu konsep rantai makanan industri, sebagaimana halnya yang terjadi pada alam. Nah, konsep ini nantinya akan menghasilkan suatu konsep berupa kawasan ekologi industri yang terpadu. Nah, jadi kawasan ekologi industri terpadu, di mana dalam sebuah kawasan tersebut ada beberapa industri, ini yang saling berhubungan atau saling berkesinambungan. Nah, dalam kawasan ini nantinya masing-masing industri akan bekerja sama dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada sehingga nantinya limbah industri yang dihasilkan ini bisa diminimalkan. Jadi dengan tujuan optimalisasi penggunaan sumber daya ini diupayakan dapat meminimalkan limbah yang dihasilkan, ataupun misalnya ada limbah yang dihasilkan nanti akan termanfaatkan untuk industri-industri yang lainnya. Nah, kita masuk di bagian minimalisasi limbah dengan siklus material tertutup. Nah, dalam ekosistem alam, setiap aliran material ini bersifat siklus tertutup. Nah, contoh misalnya bakteri dan jamur ini dapat menyebabkan dekomposisi limbah.
Nah, dekomposisi limbah tumbuhan nantinya akan menjadi senyawa kimia yang dapat digunakan kembali oleh tanaman tersebut. Nah, itu sifat dari ekosistem alam. Nah, sedangkan dalam ekologi industri, penerapan ekosistemnya itu bagaimana siklus material ini memang masih jauh dari optimal. Nah, ini disebabkan ekologi industri ini membutuhkan energi dari luar. Nah, pastinya energi di luar ini misalnya di luar dari energi fosil. Nah, tapi kebanyakan masih setiap industri masih sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil. Nah, pembakaran bahan bakar fosil ini yang biasanya merupakan sumber utama dari limbah yang dihasilkan. Nah, pembakaran bahan bakar fosil misalnya adanya asap hasil pembakaran atau karbon dioksida. Nah, itu merupakan salah satu sumber utama limbah yang dihasilkan dari setiap industri. Nah, ekologi industri di sini secara nyata ini bisa meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi. Nah, di siklus material yang tertutup, ini bisa memberikan manfaat. Contoh misalnya, dalam proses recovery bahan baku aluminium, ini membutuhkan energi yang jauh lebih kecil dibandingkan energi dalam mengekstraksi dan memurnikan aluminium dari bahan bauksit. Nah, jadi dampak lingkungan yang dihasilkan dapat mencapai sepersepuluh dari proses produksi aluminium dari bauksit. Nah, jadi bisa diminimalkan untuk penggunaan energinya dan meminimalkan emisi gas buang. Nah, masuk di proses dematerialisasi. Nah, seiring dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan masyarakat akan konsumsi barang dan jasa pastinya akan semakin meningkat. Nah, dalam meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa inilah nanti yang akan berakibat meningkatnya kebutuhan terhadap bahan baku, material, dan energi. Sementara kesejahteraan bahan baku, material, dan energi semakin lama semakin berkurang. Nah, jadi berdasarkan kebutuhan yang meningkat, uh, akan berdampak bagaimana ketersediaan bahan baku yang semakin lama semakin berkurang. Nah, oleh karena itu, perlu adanya kebijakan mengenai bagaimana keberlanjutan atau sustainability, yaitu seperti pertumbuhan, bagaimana konsumsi barang dan jasa ini harus disertai dengan pengurangan intensitas konsumsi bahan baku dan energi secara proporsional. Nah, setiap industri pasti kebutuhan barang dan jasanya pasti meningkat dan juga berdampak juga dalam penggunaan energi yang semakin meningkat juga. Nah, cara meminimalkannya adalah agar supaya berkelanjutan. Jadi bagaimana menjaga pertumbuhan konsumsi barang dan jasa dan juga adanya pengurangan intensitas konsumsi bahan baku secara proporsional. Jadi secara bertahap, pengurangannya secara bertahap. Nah, tujuan utamanya yaitu bagaimana menghasilkan suatu siklus aliran material yang tertutup, tetapi juga bagaimana meminimalkan jumlah aliran bahan dan energi yang digunakan tetap berjalan untuk setiap proses produksi. Nah, saat ini terdapat dua proses dematerialisasi, yaitu namanya dematerialisasi relatif dan dematerialisasi absolut. Dematerialisasi relatif ini menjelaskan bahwa setiap proses produksi dan jasa yang diusahakan dapat menghasilkan produk dan jasa sebesar-besarnya dari penggunaan bahan baku yang ada. Nah, sedangkan proses dematerialisasi absolut ini menganggap bahwa proses produksi harus meminimalkan penggunaan bahan baku. Nah, kalau yang relatif seperti berarti yang pada umumnya, yang pada lazimnya, jadi setiap menghasilkan produk yang jasa yang masif atau yang besar, pastinya juga akan membutuhkan bahan baku yang ada. Sedangkan yang dematerialisasi absolut, bagaimana mengupayakan setiap proses produksi ini harus diminimalkan dalam penggunaan bahan bakunya. Nah, selanjutnya kita lanjut di bagian
bagaimana kita menghapus atau mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil. Nah, energi pastinya merupakan bagian yang sangat vital dalam restrukturisasi sebuah sistem industri. Banyak upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efisiensi energi, dan saat ini contohnya adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ini semuanya merupakan sumber energi utama dalam setiap industri. Nah, penggunaan bahan bakar fosil ini nantinya akan berdampak kerusakan lingkungan seperti pemanasan global, efek rumah kaca, dan juga hujan asap. Nah, dalam rangka mensinergikan dengan tujuan ekologi industri, maka perlu dilakukan beberapa langkah-langkah perbaikan. Nah, di tahap awal, ini diperlukan upaya dalam membuat bahan bakar fosil yang ramah lingkungan. Contoh misalnya, dengan proses dekarbonisasi dan pembersihan gas buang. Jadi dengan meminimalkan gas buang dan proses dekarbonisasi, maka akan meminimalkan akan menciptakan uh, gas buang yang ramah lingkungan. Nah, solusi di atas ini merupakan langkah perbaikan sementara sehingga perlu adanya diversifikasi, upaya diversifikasi energi terutama dalam penggunaan energi baru terbarukan. Nah, contoh energi terbarukan ini ada beberapa seperti biodiesel, biogas, bioetanol, kemudian pemanfaatan energi surya, kemudian ada pemanfaatan panas bumi, dan terakhir ada mikrohidro. Nah, demikian untuk penjelasannya. Nah, ini untuk pertemuan ini akan uh, saya berikan tugas bagaimana kalian membuat sebuah resume yang di dalamnya bagaimana bertema bagaimana pengelolaan sumber energi terbarukan menjadi energi alternatif, mengganti energi fosil, disertai dengan contoh energi terbarukan yang kita bahas. Tadi ada beberapa contoh energi terbarukan yang kita bahas tadi, ada biodiesel, bioetanol, panas bumi, kemudian mikrohidro, ada juga energi bio. Itu juga itu merupakan salah satu energi alternatif atau energi terbarukan. Jadi kalian membuat sebuah resume dengan tema bagaimana pengolahan sumber energi yang terbarukan menjadi energi alternatif, pengganti energi fosil, beserta contoh energi terbarukan yang ingin dibahas. Nah, nantinya resume akan dibuat dengan mencantumkan referensi atau sumber yang akan dikutip. Nah, nantinya akan dikumpulkan dalam bentuk soft file dan akan dikumpulkan paling lambat sebelum pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.